Bab 22. Meisya, wanita itu tersenyum melihat kekagetan Lela. Dia lalu berjalan mendekati Lela semakin dekat. "Boleh aku memberitahumu sesuatu?" tanyanya sambil mencoba menahan tawanya. Lela terdiam. "Suamimu pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih baik darimu." Lela langsung menatap wajah wanita di depannya dengan heran. Wanita itu menahan tawanya. "Apa wanita itu seperti Anda?" tanya Lela tiba-tiba juga sambil menahan senyumnya melihat wanita itu dari atas hingga ke bawah. Si wanita tertawa sambil berputar ingin memperlihatkan badan indahnya yang dibalut pakaian seksi. "Tentu saja, aku lebih baik darimu. Aku cantik dan seksi, tapi yang lebih utama aku tidak berpenyakit mental sepertimu." Lela tertawa. Dia maju selangkah mendekati wanita di depannya. "Jika kamu pikir permen yang mahal itu adalah permen yang tidak dibungkus dan sudah dikerubungi lalat, maka sepertinya kamulah yang sakit." Wanita itu langsung menutup mulutnya, kaget dengan perkataan Lela. Dia akan mengatakan sesuatu namun tiba-tiba Zain dan seorang temannya datang menghampiri keduanya. "Meisya." Zain heran melihat temannya bersama Lela. Meisya langsung berpura-pura tersenyum pada Lela. "Aku lupa dari tadi aku belum menyapa istrimu, jadi sebelum kalian pulang aku ingin berkenalan dulu dengannya, boleh kan?" "Tentu saja," jawab Zain senang. Lela tersenyum melihat wanita di depannya yang kini dia tahu namanya adalah Meisya. "Senang berkenalan dengan Anda." Lela tersenyum lucu. "Tentu saja, aku juga," Meisya menjawab dengan senyum ramah. Zain lalu pergi membantu temannya untuk memindahkan mobilnya. Meisya kembali melihat Lela dengan wajah sinisnya. "Anda tahu tanda-tanda orang munafik?" tanya Lela pelan sambil tersenyum. Meisya memelototinya. "Anda?" Lela tersenyum. Meisya semakin memelototinya, namun dia tak bisa marah atau mengatakan apapun karena takut Zain melihatnya. "Oh iya, ada dua sifat yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik. Yang pertama adalah perangai yang bagus, tenang dan berwibawa. Yang kedua adalah kurangnya ilmu agama," ucap Lela dengan diakhiri melihat penampilan Meisya dari atas hingga ke bawah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meisya semakin dibuat kesal. Namun apa daya, Zain datang menghampiri keduanya dan mengajak Lela untuk pergi. Di perjalanan, Lela termenung. Dia mengingat kembali perkataan Meisya yang mengetahui tentang penyakitnya. Dia melirik suaminya tak menyangka jika Zain akan berbagi cerita pada orang lain apalagi pada seorang wanita tentang kondisinya. "Dia temanku, dulu kami rekan satu kampus, sekarang kami rekan satu kantor. Dia bekerja di bagian HRD." Lela terdiam, ingin rasanya dia menanyakan alasan kenapa suaminya harus menceritakan seputar penyakitnya pada temannya itu, tapi mulutnya keluh, karena rasa kecewa telah menguasai hatinya, dia memilih untuk diam membisu. Melihat istrinya terus terdiam, Zain merasa jika Lela marah padanya, karena telah tak sengaja melihatnya mengobrol berdua dengan Meisya tadi. "Apa kamu marah? Kenapa menakutkan kemarahanku?" "Takutlah akan kemarahan Allah SWT yang tidak menyukai wanita dan laki-laki yang berikhtilat, bercampur baur, sehingga seperti bercampurnya api dan kayu bakar." Zain kaget, dia terdiam, dia tahu istrinya kecewa, setelah tak sengaja melihatnya tadi mengobrol berdua bersama Meisya. Namun seandainya dia bisa, ingin rasanya Zain menjelaskan jika mereka tidak sedang mengobrol biasa, namun justru sedang membicarakannya tentang trauma yang dialami Lela yang kini sudah perlahan sembuh. Zain ingin memberitahu Lela bahwa Meisya yang merupakan sarjana psikologi telah cukup banyak membantunya, memberinya nasihat bagaimana cara menghadapi trauma istrinya, memberinya banyak pengetahuan tentang trauma psikologis, penyakit mental dan yang lainnya. Meisya juga yang telah merekomendasikan psikiater dan terapis yang bagus untuk bisa membantu kesembuhan istrinya. Namun Zain memilih untuk tak memberitahunya karena itu permintaan Meisya sendiri. Menurutnya memang mungkin istrinya tak perlu tahu,
Dia takut jika Lela berpikiran dirinya telah mengumbar penyakitnya ke semua orang. Di sisa perjalanan keduanya lantas sama-sama terdiam. Lela dengan dipenuhi rasa kecewa masih mempunyai banyak tanya di benaknya. Mungkinkah Zain lelah akan kondisinya dan mencari kenyamanan pada wanita lain? Mungkinkah seperti itu, manusia bisa berubah? Kesabaran ada batasnya dan suaminya tetaplah pria, butuh wanita untuk memuaskan hasratnya yang tidak dia peroleh darinya sebagai istri. Lela mulai berpikiran macam-macam. Suaminya mungkin saja menjalin hubungan spesial dengan wanita tadi. Jika tidak, tak mungkin hubungan mereka sedekat itu hingga tentang penyakitnya pun diceritakan Zain pada wanita itu. Terlebih sikap wanita itu tadi begitu memperlihatkan kebenciannya pada Lela. Merasa dirinya jauh lebih baik dan lebih pantas mendapatkan Zain dibandingkan dirinya yang katanya mempunyai penyakit mental. Malam hari, dengan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Lela membuka pintu kamar suaminya. Zain yang baru saja memakai baju hanya tertegun kaget melihat istrinya berjalan menghampirinya dengan baju seksi dengan rambut yang tergerai panjang. Lela dengan baju tidurnya yang menerawang berjalan dengan perlahan terus mendekati suaminya. Hingga telah sampai di hadapan suaminya, Lela dengan sedikit gemetar terus menatap wajah Zain. Zain hanya terdiam keheranan. Lela memberanikan diri mengangkat tangannya. Dengan perlahan mencoba untuk mendekatkan tangannya pada sang suami, Lela mencoba menyentuh suaminya. Dengan tangan yang gemetar, akhirnya dia berhasil menyentuh dada suaminya. Dari hanya sedikit menempel, hingga secara perlahan lagi Lela semakin merapatkan tangannya pada dada sang suami. Zain bengong melihat tangan Lela di dadanya. Dia lalu melihat wajah Lela yang tengah berusaha menahan rasa takutnya, dengan badannya yang gemetar, wajahnya yang pucat dan matanya yang berair. Zain sontak mundur hingga membuat tangan Lela terlepas dari dadanya. Lela kaget, dia menatap wajah suaminya. Zain menggelengkan kepalanya. "Ada apa denganmu?" tanyanya heran. Lela tak menjawab. Hanya air mata yang kemudian merembes keluar dari kedua kelopak matanya. Zain seakan mengerti, Lela telah ingin menjalankan kewajibannya sementara dirinya belum siap. Dia yakin jika Lela terpaksa melakukan ini karena melihatnya tadi mengobrol dengan Meisha. Lela pasti telah berpikiran macam-macam padanya juga. Meisha, sesepi apapun tiap malamku tanpa kehadiranmu, tenang saja aku tidak akan mencari keramaian di tempat lain.